Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib. Juga nanti sedikit demi sedikit kita akan mencoba membaca hasyiah dari Al-Bajuri, di mana kita sudah sampai kepada wa faraidus shaumi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Fa in kana shaumu fardan ka ramadana aw nazran, fala budda min iqa'in niyati laylan, wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardi ka ramadana. Wa akmalu niyati shaumihi ay yaqula syakhsu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hazis sanati lillahi ta'ala. Terlebih dahulu kita baca teksnya, kemudian kita terjemah, lalu kita syarah. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Dan bermula segala fardu puasa itu 4 sesuatu. Ahaduha an-niyatu bil qalbi, bermula salah satunya atau bermula yang pertama itu niat dengan hati. Fa in kana saumu fardan, maka jika ada puasa itu fardu, ka ramadana au nazran, seperti Ramadan atau puasa nazar, fala budda min iqa'in niyati laylan, maka tidak artinya mesti dari menjatuhkan niat pada malam hari. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardi, dan wajib mentakyinkan, menjelaskan atau menyatakan fi shaumil fardi, pada puasa fardu, ka ramadana, seperti puasa Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi, dan bermula paling sempurna niat puasa Ramadan, ayyakula syaksu, atau paling sempurna niat puasanya seseorang atau puasa Ramadan, ayyakula syaksu, bahwa berkata seseorang akan apa ia kata, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari, an ada'i fardi ramadhani, dari menunaikan fardu Ramadan, hazihi sanati lillahi ta'ala, ini tahun karena Allah Ta'ala. Jadi yang dapat kita ketahui bahwa fardu puasa atau rukun puasa itu ada 4. Yang pertama adalah niat bil qalbi, dengan hati. Jadi di sini jelas dia menunjukkan bahwa niat itu tempatnya dalam hati, bukan lisan. Artinya tidak sah niat kalau bukan dalam hati. Sebelum kita lanjutkan, kita coba melihat
kepada Hasyiah Al-Bajuri, siapa tahu ada yang perlu kita baca. Ya tentu kita baca. Kalau perkataannya syarih, an-niyatu niat, ai liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, artinya karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, hanya saja segala amal itu dengan niat. Jadi kenapa kita perlu niat? Itu berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis ini masyhur, yaitu innamal a'malu binniyati, hanya saja segala amal itu dengan niat. Wala budda minan niyati di kulli yaumin, dan tidak dapat tidak dari berniat bagi tiap hari. Artinya perlu kita berniat setiap malam. Wajib kita berniat setiap malam, itu menurut mazhab Syafi'i. Walaupun ada nanti mazhab yang tidak mewajibkan niat setiap malam, tapi hanya cukup pada malam pertama berniat berpuasa 1 bulan penuh. Maka setiap malam kita tidak perlu berniat lagi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita, maka wajib kita berniat setiap hari. Kenapa? Li'anna sawma kulli yaumin ibadatun mustaqilatun. Karena puasa setiap hari merupakan ibadah yang tersendiri. Ini alasannya kenapa wajib berniat setiap hari, karena ibadah, karena puasa yang kita lakukan setiap hari adalah ibadah yang tersendiri. Litakhalluli ma yunaqidus sauma bainal yaumaini, karena diselangi dari sesuatu, yunaqidu yang membatalkan iyama, fa'il dari yunaqidu kembali kepada ma, karena diselangi sesuatu yang membatalkan ia sesuatu akan puasa, bainal yaumaini, antara 2 hari. Kasolataini, seperti 2 salat. Yatakhallaluhuma assalamu, yang menyelangi akan kedua salat assalamu oleh salam. Itu alasannya perlu kita berniat setiap hari. Lalu bagaimana menurut Imam Malik? Apakah perlu berniat setiap hari atau cukup pada malam yang pertama dengan niat puasa 1 bulan penuh? Wa indal imami Malikin, dan di sisi Imam Malik, annahu yakfi niyatu saumi jami'i syahri fi awwali lailatin minhu, bahwa cukup oleh berniat puasa sekalian bulan pada awal malam minhu, darinya puasa. Menurut Imam Malik, bahwa cukup kita berniat pada malam yang pertama dengan niat berpuasa sekalian bulan. Artinya 1 bulan penuh kita berniat pada malam yang pertama dari puasa tersebut. Sehingganya apa? Tidak perlu lagi kita berniat setiap malam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, wajib kita berniat setiap malam. Alasannya karena puasa yang kita lakukan setiap hari adalah ibadah yang tersendiri,
Karena diselangi oleh sesuatu yang dapat membatalkan puasa antara 2 hari. Tapi menurut Imam Malik tidak perlu. Cukup berniat puasa 1 bulan penuh pada malam yang pertama dan tidak perlu lagi kita berniat setiap malam. Lalu bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i? Apakah boleh kita taklid masalah niat ini kepada Imam Malik? Wali Syafi'i taqliduhu fi dzalika li'alla yansiyan niyata fi lailatin fayahtaju lil qada'i. Dan boleh bagi Imam Syafi'i mengikutinya Imam Malik, mentaklidnya Imam Malik pada demikian niat, li'alla supaya bahwa tidak lupa seseorang an-niyata akan berniat pada malam hari, fayahtaju lil qada'i maka butuh seseorang untuk mengqada. Jadi pendapat Imam Syafi'i masalah niat ini boleh kita taklid kepada Imam Malik. Tujuan taklid kepada Imam Malik adalah andai kata suatu malam kita lupa berniat, maka puasa kita tetap sah dan tidak perlu kita mengqada. Tapi yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa menurut Imam Syafi'i yang pertama, kalau kita berniat puasa pada malam pertama 1 bulan penuh, pada malam yang pertamanya, maka yang sah puasa itu hanya hari pertama bulan puasa. Adapun hari-hari selanjutnya tidak sah. Tapi boleh kita taklid, tetap juga kita niat dengan taklid kepada Imam Malik. Andai kata lupa kita berniat pada suatu malam, maka puasa kita tetap sah dan tidak perlu mengqada. Tapi kalau kita tidak berniat, lalu kita lupa berniat pada malam harinya, maka puasa kita tidak sah, kemudian kita perlu mengqada. Tentu mengqada bukan di dalam bulan Ramadan. Walau aqala aw syaraba khaufan minal ju'i awil atashi naharan. Dan jikalau makan seseorang atau minum seseorang khaufan karena khawatir dari lapar, awil atashi atau haus, naharan pada siang hari, awim tana'a minal akali awil syurbi awil jima'i khaufa tulu'il fajri, atau enggan atau tidak mau seseorang dari makan atau minum ataupun berjima, khaufa tulu'il fajri karena takut fajar, fa in khatara bibalighi saumu bisifati, maka jika terbesit dalam hatinya seseorang oleh berpuasa bisifati dengan segala sifat, allati yushtaratu ta'arudu laha yang disyaratkan akan ta'arud baginya allati, kafa dzalika fin niyati, cukup demikian pada niat. Maksudnya gini, seseorang dia tidak mau makan, seseorang makan atau minum karena dia khawatir nanti siang hari dia mengalami kelaparan atau mengalami kehausan, atau dia tidak mau makan atau dia tidak mau minum atau berjima karena khawatir nanti ketika dia makan atau minum atau jima
terbit fajar. Kalau semua itu, maka jika terbesit dalam hatinya berpuasa, maka itu sudah niat. Dia makan atau minum karena khawatir dia akan mengalami kelaparan kehausan pada siang hari, atau dia tidak mau makan minum karena takut fajar, kemudian terbesit dalam hatinya berpuasa, maka itu yang niat. Maka sudah cukup niat. Artinya sudah niat. Kenapa telah niat? Litadammunihi qasda saumi. Karena mengandungnya keseluruhan yang disebutkan, qasda saumi akan kasat puasa. Wa huwa hakikatun niyati, dan dianya kasat puasa adalah hakikat niat. Itu yang niat. Wa illa, dan jika tidak terbesit dalam hatinya berpuasa, fala, maka tidak cukup niat. Artinya kalau kita tidak mau makan atau mau makan, lalu terbesit dalam hati kita ingin berpuasa, maka itu niat. Tapi apabila tidak, ya maka tidak niat. Wa hadza tafsilu huwal mu'tamadu. Dan ini penjelasan dianya pendapat yang mu'tamad. Kemudian dalam matan an-niyatu bil qalbi. Niat dengan hati. Apa maksud dari qalbi ini? Qaluhu, perkataan si syarih, bil qalbi, dengan hati, fahuwa mahalluha, maka dianya hati merupakan tempatnya niat. Jadi niat itu tempatnya dalam hati. Al-mu'tabaru syar'an, yang dipandang atau yang diperhitungkan pada syarak. Wala budda ayyastahdira hakikata saumi, dan tidak dapat tidak bahwa menghadirkan seseorang akan hakikat puasa. Allati, ya yang dianya hakikat puasa, al-imsaku anil muftiri jami'an nahari, menahan diri dari yang membatalkan jami'an nahari, pada sekalian siang, ma'ama yajibu fihi min kaunihi an ramadana, serta sesuatu yang wajib padanya dari keadaannya puasa, an ramadana, dari bulan Ramadan, masalan nisbah contoh. Summa yaqsudu iqa'a hadzal mustahdari, kemudian mengkasat seseorang akan menjatuhkan ini, sesuatu yang akan dihadirkan. Jadi hakikat niat itu mestilah menghadirkan hakikat niat. Hakikat niat itu adalah menahan dari yang membatalkan pada siang hari. Hadirkan itu dalam hati apabila telah terkumpul, yang pertama apa yang membatalkan puasa, kemudian apa rukun-rukunnya puasa, apa syarat-syaratnya puasa, apa telah hadir dalam hati, maka itu hakikat niat. Itulah hakikat niat. Wala takfin niyatu bil lisani dunal qalbi, dan tidak cukup berniat dengan lisan, dengan lidah, dunal qalbi, tidak hati. Artinya kita tidak cukup niat dengan lisan, tidak hati, karena tempat niat itu adalah hati. Adapun menurut mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu sunat hukumnya untuk membantu lisan akan hati.
Wala yushtaratun nataku biha qata'an, dan tidak disyaratkan akan mengucapkan dengannya niat qata'an secara qata'. Kama qalahu fi raudati, sebagaimana telah berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudah. Apa kata beliau? Lakinnahu yundabu liyusa'idal lisanul qalba. Akan tetapi mengucapkan niat, yundabu disunatkan akan mengucapkannya, liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lisan akan hati. Artinya mendorong lisan akan hati. Balik kita ke matan. Fa in kana saumu fardan, maka jika ada puasa fardan itu fardu, ka ramadana au nazran, seperti puasa Ramadan atau nazar, fala budda, maka tidak dapat tidak, min iqa'in niyati, dari menjatuhkan niat lailan pada malam hari. Jadi kalau puasa itu puasa fardu, seperti puasa Ramadan atau puasa nazar atau nanti puasa kafarat, maka wajib kita menjatuhkan niat pada malam hari. Artinya tabayid. Adapun puasa sunnah maka tidak perlu takyid. Boleh kita berniat sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Dengan syarat menurut pendapat yang mu'tamad, dengan sebelum itu kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menafikan puasa seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kita coba lihat dalam Hasyiah Al-Bajuri, siapa tahu ada yang perlu kita baca. Kalau perkataan syarih, fa in kana saumu fardhan, maka jika ada puasa itu fardu ilah, wa amma in kana naflan, dan adapun jika ada puasa itu sunat, fala yushtaratu fihi at-tabyitu, maka tidak disyaratkan padanya puasa sunat tabayitu akan tabayit. Artinya tabayit ini menjatuhkan niat pada malam hari. Jadi kalau puasa itu puasa sunat, maka tidak disyaratkan menjatuhkan niat pada malam hari. Bal tasihu niyatuhu qabla zawali, bahkan sah niatnya puasa sebelum zawal. Sebelum tergelincir matahari, boleh mendatangkan kita berniat puasa. Bahkan puasa kita itu terhitung 1 hari penuh. Dengan syarat sebelumnya tidak melakukan yang dapat menafikan puasa seperti makan ataupun minum. Illam yashbakha manafin lisaumi, jika tidak mendahulukan akannya niat manafin oleh yang menafikan lisaumi bagi puasa alal mu'tamadi berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Jadi boleh kalau puasa sunat itu tidak disyariatkan tabyid, tetapi boleh kita sah berniat sebelum zawal selama jika tidak mendahulukan niat itu oleh yang menafikan puasa, seperti kita makan belum kita melakukan makan, atau minum atau jima
segala yang membatalkan puasa belum kita lakukan, lalu jam 11 siang kita ingin puasa sunat, maka boleh sah kita menghadirkan niat, bahkan puasa kita itu terhitung satu hari penuh. Walaupun ada pendapat, tapi ini pendapat yang mu'tamad. Wa qila takfi ba'da zawali, dan dikatakan cukup niat sesudah zawal, tergelincirnya matahari. Pendapat yang kedua, sekalipun telah tergelincir matahari, maka boleh juga niat. Boleh pula niat, artinya cukup niat. Dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang menafikan puasa. Wakila, dan dikatakan pendapat yang ketiga, tapi ini pendapat yang lemah, takfi cukup niat, wa in sabaqaha manafin, sekalipun mendahulukan akannya niat oleh yang menafikan puasa. Walaupun kita sudah makan, walaupun kita sudah minum, jima dan segala macamnya yang membatalkan puasa, tetap boleh juga kita niat puasa sunnah sah. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad itu boleh sahnya niat sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, dengan syarat sebelumnya kita tidak melakukan hal-hal yang menafikan puasa, tidak makan, tidak minum, ataupun jima dan segala macamnya. Wa'lam, dan ketahui olehmu annal farda yahrumu qatahu sauman kana au ghairahu, bahwa sesungguhnya ibadah fardu haram memotongnya, memutuskannya fardu, sauman puasa ada ia atau selainnya puasa. Jadi kalau ibadah fardu haram hukumnya kita memutuskannya, baik itu puasa atau selainnya puasa. Contohnya kita sholat zuhur, pada rakaat yang kedua kita putus, kita hentikan saja, maka haram. Begitu pula dengan puasa, kita lagi sedang puasa lalu dengan sengaja kita batalkan, seperti puasa Ramadan. Seperti ini maksudnya puasa wajib ya, puasa fardu, puasa nazar, atau puasa kafarat, atau puasa Ramadan. Kita sedang puasa, lalu kita putuskan, kita batalkan dengan sengaja tanpa ada uzur tertentu, maka haram hukumnya. Berbeda halnya dengan sunat. Wan naflu yahrumu qata'uhu sauman kana au ghairahu ilal hajja wal umrata. Dan ibadah sunat tidak haram memutuskannya ibadah sunat, sauman puasa ada ya atau selainnya puasa. Jadi kalau yang sunat boleh, seperti kita puasa hari Senin, ada kawan kita yang mengajak makan siang hari, ya boleh kita batalkan, tidak berdosa. Tapi kalau yang fardu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dengan sengaja kita memutuskannya, membatalkannya, maka haram. Baik itu puasa atau selainnya puasa, boleh. Illal hajja wal umrata, kecuali haji wal umrah. Haji dengan umrah, kalau kita sudah melakukan haji itu tidak boleh. Walaupun haji dan umrah tidak boleh, tetap kita lanjutkan. Wajib kita lanjutkan. Wa kadzalika fardul kifayati, dan seperti demikian boleh memutuskannya fardul kifayah, itu fardu kifayah. Fayajuzu qadahu, maka boleh memutuskannya fardu kifayah. Illa in ta'ayyana, kecuali jika nyata ya. Artinya kalau fardu kifayah kita lagi sholat jenazah, boleh kita putus, boleh kita hentikan. Kecuali memang kita hanya satu orang kita saja yang melihatnya, maka tidak boleh. Wajib kita melanjutkan sholat jenazah tersebut, kalau memang kita saja yang ada di situ.
au kana hajjan au umratan, atau adalah ia haji atau umrah. Wa man aftara fil fardi mu'tamadan muta'ammidan wajaba alaihi al-qada'u fawran. Dan orang yang membatalkan pada fardu mu'tamidan hal keadaan orang yang mengingaja, wajaba alaihi al-qada'u fawran, maka wajib di atasnya orang oleh mengqada segera. Jadi kalau seseorang membatalkan pada fardu, pada ibadah yang fardu, sengaja dia membatalkan, maka wajib dia mengqada segera. Puasa Ramadan, kita lagi puasa Ramadan lalu kita sengaja membatalkannya tanpa ada uzur, wajib kita qada segera. Bukan itu saja, wa yajibu alaihi aidan al-imsaku fi Ramadan, dan wajib di atasnya seseorang juga menahan diri fi Ramadan pada bulan Ramadan, duna ghairihi, tidak selainnya. Artinya walaupun dia tidak puasa juga tidak boleh makan minum pada siang hari Ramadan. Wajib juga dia menahan, artinya tidak boleh pula dia makan-makan pada waktu puasa Ramadan itu sekalipun dia tidak puasa. Li'annahu, karena menahan diri, min khususiyati Ramadan, dari kekhususan Ramadan, li hurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Kaluhu, perkataan syariah, ka Ramadana, seperti Ramadan, ai ka saumi Ramadana, seperti puasa Ramadan, wa summiya bidzalika, dan dinamakan akan puasa dengan demikian Ramadan, li'annahu, karena puasa li'annahu yarmaduz dzunuba ayuharrikuha wa yuzhibuha. Karena puasa Ramadan, karena puasa yarmadu, meleburkan ia puasa akan dosa, ayuharrikuha, atau membakar ia puasa akannya dosa. Artinya yuharrikuha, artinya membakar ia puasa akannya dosa, wa yuzhibuha, dan menghilangkan ia puasa akannya dosa. Jadi kenapa? Ini pertama, kenapa dinamakan puasa Ramadan? Karena puasa ini melebur dosa. Artinya membakar dosa. Puasa ini dapat membakar dosa dan menghilangkan dosa. Atau limusadafati masy'uriyatihi waqtar ramdai au syaddatal hurri, atau karena bertepatan disyariatkannya puasa waqtar ramdai, pada waktu panas, ai syaddatal hurri, artinya sangat panas. Jadi kenapa dinamakan puasa Ramadan? Karena bertepatan disyariatkan puasa Ramadan itu pada musim panas, sehingga dinamakanlah dengan puasa Ramadan. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna Ramadana afdalus syuhuri, bahwa sesungguhnya Ramadan itu lebih afdal dari bulan-bulan yang lainnya. Kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, kemudian bulan Sya'ban, kemudian summa baqiyus syuhur, kemudian bulan-bulan yang lainnya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling afdal dari bulan-bulan Allah, yaitu Muharram, setelah bulan Ramadan, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, kemudian bulan Sya'ban, barulah bulan-bulan yang lainnya.
Wa muqatada zalika, dan dikendaki demikian, annal isyral akhira min ramadana afdalu min asyari dzilhijjati. Bahwa sesungguhnya 10 akhir dari Ramadan afdalu, lebih afdal dari 10 Zulhijjah. Jadi 10 terakhir dari bulan Ramadan itu lebih afdal dari 10 akhir dari bulan Zulhijjah. Akan tetapi nanti sebab pertanyaannya, sedangkan yang mengatakan bahwasanya 10 akhir Zulhijjah itu lebih afdal, itu langsung hadis Nabi SAW. Lalu bagaimana pula mengatakan bahwa 10 akhir dari bulan Ramadan lebih afdal dari 10 akhir Zulhijjah? Bagaimana cara menyelesaikannya? Lakin yushkalu ala dzalika, akan tetapi dimuskilkan di atas demikian akan perkataan Nabi SAW, ma min ayyamil amali fiha, kata Nabi, tidak ada dari hari-hari beramal fiha, padanya hari, ahabbu ilallah, lebih dicintai kepada Allah, lebih cinta kepada Allah Ta'ala, min isyri Zulhijjati, dari 10 Zulhijjah. Nah, ini hadis Nabi SAW bahwa 10 Zulhijjah lebih afdal. Wa ujiba, dan dijawab orang, bi anna afdaliyata, bahwa sesungguhnya afdaliyata isyri Zulhijjati min jihatin makhsusatin, dengan bahwa ketaman 10 Zulhijjah itu dari segi kekhususannya. Wahya istimaluhu ala yaumi Arafah, dan dianya kekhususan 10 akhir Zulhijjah, istimaluhu itu mencakupnya, mengandungnya 10 akhir Zulhijjah di atas hari Arafah. Wa yaumin nahari,